Hai guys, kembali lagi di Bahas Talk Movie. Thank you buat semua yang selalu mantengin dan nontonin video dari channel ini. Dalam kesempatan kali ini, gue akan bahas film-film yang simple dulu kali ya. Bergenre komedi tapi horor-horor serem gitu. Penasaran? Jadi film ini tuh berjudul Ghost Graduation tahun 2012. Film yang berasal dari negara Spanyol ini bercerita tentang hantu-hantu yang menetap di sebuah tempat, yaitu sekolah. Bagaimana ceritanya? Langsung aja tanpa berlama-lama dibahas seputar alur film. Let's go! Film diawali dengan Modesto yang merupakan seorang anak indigo alias bisa melihat hantu yang ada di sekitarnya. Dan film mengisahkan terjadi suatu kejadian semasa ia kecil di suatu pesta sekolah. Ia melihat seorang wanita yang membuatnya terpukau. Namun yang tidak kita ketahui ternyata wanita tersebut adalah seorang hantu penasaran. Modesto mencium wanita itu. Lantas, hal itu membuat teman-temannya tertawa dan merasa aneh akan tingkah laku dari Modesto. Ada-ada aja. Dan gini, singkat waktu Modesto sudah dewasa. Indigo pada diri Modesto pun masih ada. Namun ia hanya menganggap hal ini hanyalah halusinasi saja. Hingga tak jarang ia harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan kemampuan dirinya melihat hantu atau yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Modesto bekerja sebagai seorang guru pada suatu sekolahan, dan tak jarang juga murid-muridnya pun menganggap dirinya aneh karena indigonya ini. Dan hal ini menjadikannya tidak betah dan selalu berpindah-pindah sekolah untuk melamar menjadi guru. Di lain sisi, Sin berpindah ke suatu sekolah bernama Monforte yang dikepala sekolahi oleh Tina Escalonilla. Meskipun sekolah tersebut nampak bagus, tetapi sekolah tersebut diancam ditutup dikarenakan sering terjadinya hal-hal aneh dan terkesan horor pada sekolah itu yang mengerikan. Contohnya, mulai dari akhir-akhir ini banyak guru yang mengundurkan diri, sehingga sekolah itu kini sangat membutuhkan tenaga guru sebagai pengajar. Murid-murid yang sangat gaduh dan buruk perilakunya, dan bahkan sampai ada kejadian buruk percobaan bunuh diri dari seorang guru sastra yang entah apa yang menjadi penyebabnya. Dikarenakan hal ini, Tina dipanggil oleh The Chair Lady, yaitu dewan dari sekolah, untuk diminta pertanggungjawabannya. Dan didampingi dengan Otegui, yaitu salah satu perwakilan, kalau kita bilang mah ya perwakilan orang tua atau komite lah. Dan Tina diberi waktu hingga akhir semester untuk memperbaiki semuanya, agar kegiatan sekolah berjalan normal kembali. Saat yang sangat berpapasan, ketika sekolah itu membutuhkan guru baru, Modesto datang untuk melamar menjadi guru. Tina sangat kagum atas CV dan beberapa pencapaian yang diraih oleh Modesto, sehingga hal ini menyebabkan Modesto langsung diterima pada hari itu juga. Hari pertama Modesto mengajar, ia sempat kebingungan dengan kelas yang akan diajarnya, hingga bertemu dengan salah seorang gadis yang sedang asik melihat paduan musik di sekolah itu. Namun gadis itu malah terheran-heran dan pergi tanpa menjawab pertanyaan Modesto. Modesto pun kembali bertanya kepada murid lainnya letak kelas yang akan diajarnya dan mengarahkannya ke tempat yang sedikit aneh, yaitu ujung lantai paling atas, yang ternyata Modesto dikerjai oleh murid-murid itu. Sungguh bangor. Lagian si Modesto ini polos banget sih orangnya ya. Lanjut, ia sampai pada lantai atas sekolah itu yang nampak sepi dan terlihat bukan seperti kelas, melainkan seperti tempat yang habis terkena tragedi kebakaran dengan dipenuhi beberapa buku. Dan di sana Modesto melihat beberapa remaja yang sedikit kebingungan dengan Modesto. Mereka mencoba mendekati dan menakut-nakuti Modesto. Namun, Modesto malah kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Seketika itu, para remaja itu berteriak takut dan Modesto meninggalkan ruangan itu. Dan ternyata ya
Ternyata mereka semua adalah hantu-hantu yang memang biasa berdiam diri di atas sekolah. Dan siswa yang bersekolah di sini yang telah meninggal itu, mereka adalah siswa pada tahun 1986. Sudah lama sekali, dan hal ini tentu hanya Modesto saja yang dapat melihatnya. Seketika itu juga Modesto langsung kabur keluar dari sekolah itu, karena ia masih belum bisa menerima bahwa dirinya masih saja melihat hantu. Namun di sini Tina penasaran apa yang Modesto lihat dan mengajak Modesto untuk menceritakan apa yang terjadi. Modesto pun pada malam hari itu juga kembali ke sekolah dan menjelaskan apa yang dilihatnya. Dan di sisi lain, ternyata ada beberapa siswa, yaitu sebut saja si Dewi, diam-diam mengunjungi sekolah untuk bermain Ouija dengan teman-temannya. Tahu kan permainan buat komunikasi sama hantu itu loh. Dan para hantu pun ikut main dengannya. Di sini terlihat adegan kejar-kejaran lucu antara para hantu dengan siswa itu. Dan dari kejadian ini, Dewi berkomunikasi dengan salah satu hantu yang bernama George dan membuatnya menjadi ada sedikit ketertarikan rasa suka dengannya. Tina meminta kepada Modesto untuk mengusir dan membuat mereka pergi dari sekolah ini dengan sedikit rayuan dan meyakinkan Modesto dan menyebabkan Modesto menyetujuinya, membantu, dan kini ia menjadi lebih percaya diri ketika melihat hantu di sekitarnya. Keesokan harinya, Modesto kembali ke sekolah itu untuk mengajar murid-murid hantu yang ada di lantai atas. Dan oke guys, supaya enak gue kenalin dulu nih ya nama-nama hantunya. Pertama ada Angela, gadis hantu yang sangat menyukai dunia musik dan membaca buku. Ia kerap melihat pertunjukan paduan suara, bahkan mencoba menyanyi yang tentunya hal ini menyebabkan para murid-murid ketakutan berlarian. Kemudian yang kedua ada Pink Floyd yang suka sekali terhadap minuman alkohol dan mabuk-mabuk yang membuatnya sering mual muntah-muntah. George, hantu yang bucin super akut dan tertarik pada Neng Dewi di awal scene tadi. Danny, hantu berpenampilan seperti jagoan di antara yang lainnya, hantu yang paling suka jahil dan memiliki sifat temperamental. Dan terakhir ada Marivi, hantu yang sedang hamil, dan ia memiliki kenangan dengan lelaki yang ia sangat gilai, yang ia sebut Cemaku, yang dapat kita duga adalah yang menghamili dirinya. Para hantu ini kerap kali menjahili warga sekolah yang ada, mulai dari merasuki dan membuat takut, dan tak jarang Modesto pun kerap menjadi bahan jahilan para hantu. Aduh. Modesto memberitahukan kepada mereka alasan mereka masih di sini. Jika kalian sudah mati, kalian seharusnya sudah tenang dan tidak berada di dunia ini lagi. Para hantu pun sama, mereka menginginkan agar tenang dan kembali ke tempat yang seharusnya, karena mereka sudah mulai merasa bosan dengan keadaan gentayangan begini kalau kata kita mah. Hal ini terjadi kemungkinan dikarenakan adanya urusan yang belum terselesaikan oleh para hantu, dan yang dipikirkan Modesto adalah kelulusan dan ujian bagi mereka yang menyebabkan mereka gentayangan. Karena hal itu, Modesto pun kini menjadi guru pengajar bagi para hantu itu agar urusan mereka selesai dan dapat kembali ke alamnya. Para hantu pun menyetujuinya. No lo es. Mira, es el novio Mariví, por los libros de Ángela. Y largarme de aquí. Yo lo que quiero es aprobar. Me apunto. Y yo. Dan singkat waktu, hari-hari dilalui Modesto dengan mengajar mereka semua agar pada hari ujian bagi mereka dimulai, mereka dapat menyelesaikan dan mendapat nilai yang baik. Ia pun menjadi semakin akrab dengan para hantu dan membuat para hantu semangat untuk mengakhiri gentayangannya ini, karena mereka anggap ini bukanlah hidup yang sesungguhnya.
Kemudian scene berpindah kepada percakapan Modesto dan Tina yang sedang bersedih dan merasa putus asa. Dikarenakan hari pendiri atau ya kayak ulang tahun sekolah sih kayaknya akan segera berlangsung. Tina bingung karena Chair Lady mengatakan agar para hantu yang dirasa pengganggu itu cepat terusir dari sekolah ini. Modesto berusaha meyakinkan Tina bahwa setelah mereka ujian, maka semua ini akan berakhir dan keadaan akan baik-baik saja. Dan dari sini ternyata sudah mulai ada bibit cinta nih boy antara Modesto dan Tina. Para hantu yang melihatnya pun mendukungnya. Singkat cerita, ujian bagi para hantu atau hari penentuan pun dimulai. Mereka mengerjakan ujian yang diberikan Modesto sebagai kelulusan. Ya, nampak terlihatlah Angela yang pinter anteng-anteng aja ngerjain. Dan teman-teman hantu yang lain berusaha mencontek dengan caranya masing-masing. Dan dari ujian ini menghasilkan nilai yang membahagiakan bagi mereka. Mereka semua lulus meskipun dengan nilai ya kecil-kecil seadanya lah. Namun alih-alih mereka dapat kembali ke tempat yang seharusnya selepas ujian kelulusan, tetapi tidak terjadi apa-apa akan hal itu. Para hantu merasa dibohongi dan hal ini memancing para hantu menjadi marah dan berusaha mengganggu manusia lagi. Modesto pun kebingungan. Vamos a convertir este colegio en un puto infierno. Modesto mencoba berbicara kepada mereka semua bahwa ia tidak berbohong sama sekali mengenai bahwa jika mereka telah menyelesaikan urusan, maka mereka dapat kembali ke tempat yang seharusnya. Modesto meminta agar mereka jujur satu sama lain tanpa merahasiakan sesuatu dari mereka. Dan dari sini diketahui bahwa Danilah penyebab mereka berlima mati. Para hantu lain terkejut mendengarnya, dan Dani seketika itu juga pergi meninggalkan semuanya. Dan disusul oleh Modesto yang keluar dari sekolah itu dikarenakan ia telah dipecat dikarenakan Otego yang memprovokasikan para orang tua yang lainnya sehingga ia dipecat. Dan hal ini menyebabkan Modesto marah kepada Tina. Pesan dan telepon tak juga diangkat oleh Modesto dan tanpa mengetahui cara apalagi Tina mencoba meminta bantuan kepada hantu untuk merayu Modesto agar kembali ke sekolah ini. Dan para hantu menggunakan wanita penjaga administrasi untuk memancing Modesto agar mau kembali ke sekolah dengan mengatakan bahwa Tina jatuh cinta padanya. Dan esok harinya, hari pendiri pun telah tiba, atau hari penentuan sekolah itu akan ditutup atau tidak. Dan tamu penting acara ini adalah Chair Lady dan para orang tua. Modesto pun ternyata hadir di acara tersebut dan bertemu dengan Tina. Dan dikarenakan ini, Otegui merasa kesal karena ia tidak suka dengan Modesto yang aneh dan katanya bisa melihat hantu. Dan dikarenakan kemungkinan Modesto bisa menjadi penghalang baginya. Namun Modesto membuktikannya bahwa hantu yang dilihatnya benar. Dan terlihat nampak dari scene ini ternyata Otegui ini adalah Chema dari Marivi atau pacar yang menghamili Marivi sukai. Namun kini semua telah terbongkar. Otegui tidak mau bertanggung jawab kepada Marivi, sehingga di sini Marivi marah kepadanya. Acara pendiri ini diisi dengan penampilan dari para siswa, namun penampilannya terkesan garing dan membuat para yang hadir ngantuk dan tertidur. Karena hal ini, Modesto mengarahkan Angela yang menyukai musik untuk merasuki siswa di sana dan mengambil alih untuk bernyanyi. Tanpa panjang lebar, Angela pun mau, dan seketika itu acara di sana menjadi seru dan para tamu yang datang termasuk Chair Lady terlihat senang akan suasana hari itu.
keseruan akan hal ini tentu ditentang oleh Otaegui. Ia tidak menyukai akan hal ini dan mengambil alih panggung, dan seketika itu juga Dani merasukinya dan membuat Otaegui memberikan pernyataan yang buruk jika ia diangkat menjadi kepala sekolah di sini. Sangat miris. Hal ini diketahui oleh banyak orang di sana dan dikira yang melakukannya adalah Otaegui sendiri. Padahal kan bukan, sehingga mereka yang hadir menganggap buruk Otaegui dan menjadikan sekolah ini terus berlanjut dan tetap dikepala sekolahi oleh Tina. Nice. Singkat cerita, scene berpindah ke acara pesta sekolah. Para hantu berkumpul dan termasuk Dani yang meminta maaf atas perbuatannya yang salah terhadap mereka semua. Dan para hantu lainnya pun memaafkannya. Ketika mereka asik berkumpul, tanpa disadari, Neng Dewi ingin melakukan bunuh diri. Dan beruntung, pada akhirnya Modesto berhasil menyelamatkannya. Dan George pun berhasil mengungkapkan perasaan cintanya kepada Dewi. Dan berhasil menggagalkan usaha buruk Dewi untuk bunuh diri. Dan karena hal ini, perlahan demi perlahan, maka urusan dari masing-masing hantu hampir semuanya selesai. Angela yang ingin bernyanyi, Dani yang jujur akan kelakuannya, Marivi yang mengetahui keburukan dari cemannya alias Otaegui, George yang telah menyelamatkan dan merelakan gadis yang ia cintai agar tetap hidup, dan terakhir adalah Pink Floyd yang dalam hidupnya urusannya ingin berpesta ria pada acara pesta sekolah. Dan mereka pun tanpa berlama-lama mengikuti kemauan dari Pink Floyd ini. Dan di tengah pesta terlihat kini Modesto dan Tina pun semakin dekat dan menjalin kisah cinta mereka. Dan kini kita telah memasuki akhir film. Setelah pesta selesai dan dirasa urusan dari semua hantu itu selesai, tak lama dari itu muncul cahaya terang dan menandakan mereka semua akan kembali ke tempat yang seharusnya, dan sekejap membawa mereka hilang kembali ke tempatnya. Dan film pun berakhir. Nice. Ya guys, film ini termasuk kategori yang berkisah tentang anak sekolah dan mengambil unsur komedi dengan kesan horor. Menurut gue berhasil sih menghibur kita sebagai penontonnya. Ya meskipun kalau yang gue yakinin ya, kalau orang udah mati itu urusan dia dengan dunia ya sudah tidak ada lagi kaitannya. Menurut kalian gimana nih guys? Dan oke, sekian dulu untuk video kali ini ya. Sampai jumpa di next konten, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juga share ke teman-teman kalian ya. Adios.